Wah wah wah, AFC dibikin panik. Negara Arab anggap AFC curang. Apakah round 4 akan ditunda? Begini info mengejutkannya. Nah loh, negara Arab pada protes soal round 4, ini dia respon tak terduga FIFA. Fans Garuda harus simak ini. Nah, ini baru super top Marco Top. Respon berkelas Erick Thohir di tengah protes negara Arab. Kira-kira apa yang dilakukan Erick Thohir? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. AFC dibikin panik, negara Arab juga anggap AFC curang. Situasi di tubuh Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC sedang memanas dan berada di ujung tanduk. Benar-benar di luar dugaan, AFC yang seharusnya menjadi payung netral bagi seluruh negara anggota kini justru mendapat sorotan tajam dari negara-negara Asia sendiri. Penyebabnya tak lain adalah keputusan kontroversial dan dugaan keberpihakan dalam penunjukan tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Isu ini mencuat usai munculnya kabar bahwa AFC akan menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah babak keempat meski keputusan resmi belum diumumkan. Hal ini langsung menyulut kekecewaan mendalam dari beberapa negara, termasuk negara-negara yang memiliki kedekatan budaya dan sejarah sebagai negara serumpun. Salah satu yang paling vokal adalah Oman dan Uni Emirat Arab dalam kurung UEA. Mereka bahkan telah mengirimkan surat resmi kepada AFC yang menuntut transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan tuan rumah. Dalam pernyataan resminya di Instagram, Federasi Sepak Bola Oman menegaskan pentingnya netralitas dan transparansi, sementara UEA mengimbau agar keputusan besar ini bisa disepakati secara bulat oleh seluruh negara yang terlibat. Tak hanya dua negara ini, Irak juga sebelumnya sudah mengajukan protes serupa. Yang menjadi sorotan publik adalah fakta bahwa AFC saat ini dipimpin oleh seorang tokoh asal Bahrain, namun arah kebijakannya dinilai lebih condong mendukung Qatar dan Arab Saudi. Ini menimbulkan dugaan adanya konflik kepentingan dan keberpihakan politik di dalam tubuh AFC. Sementara itu, negara-negara seperti Indonesia yang juga mengajukan diri sebagai tuan rumah merasa tidak mendapatkan kesempatan yang adil. Banyak pihak menilai bahwa AFC telah gagal dalam menjaga marwah keadilannya. Penunjukan tuan rumah seharusnya dilakukan secara objektif berdasarkan kesiapan infrastruktur, keamanan, dan netralitas, bukan berdasarkan kedekatan geografis atau politis. Jika dugaan keberpihakan ini terbukti, maka ini adalah tamparan keras bagi integritas sepak bola Asia. Beberapa pengamat menyebut bahwa situasi ini merupakan cermin dari bobroknya tata kelola dalam tubuh AFC. Organisasi sebesar AFC seharusnya menjadi contoh dalam menjunjung nilai-nilai sportivitas dan keadilan, bukan justru menjadi ajang kepentingan kelompok tertentu. Tidak sedikit pula suara dari kalangan pecinta sepak bola yang mendorong agar AFC segera melakukan reformasi internal. Salah satu tuntutan yang paling keras adalah memilih presiden baru yang benar-benar netral, berintegritas, dan bisa mewakili seluruh negara anggota tanpa keberpihakan. Kini, AFC berada di persimpangan. Jika mereka tetap diam dan tidak segera memberikan klarifikasi serta menjawab surat-surat protes dari negara anggotanya, maka bukan tidak mungkin kepercayaan terhadap AFC akan semakin luntur. Negara-negara seperti Indonesia, Oman, Irak, dan UEA layak mendapat kejelasan dan perlakuan adil. Kompetisi sepak bola sebesar kualifikasi Piala Dunia seharusnya jadi ajang fair play, bukan ajang diplomasi sepihak. Lalu bagaimana dengan pendapat kalian sobat sepak bola? Apakah AFC masih pantas memimpin persepak bolaan Asia? Apakah penunjukan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah adalah bentuk ketidakadilan? Atau kalian punya sudut pandang berbeda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ayo, suarakan keadilan untuk sepak bola Asia. FIFA dibuat tak berdaya, 3 negara laporkan kecurangan AFC.
Benar-benar di luar dugaan, sebuah drama baru muncul di tengah panasnya persaingan menuju Piala Dunia 2026 zona Asia. Bukan hanya di lapangan, ketegangan justru kini mencuat dari balik meja federasi. Sejumlah negara peserta babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 seperti Uni Emirat Arab, Irak, hingga Oman secara resmi mengajukan protes kepada AFC dan lebih jauh lagi juga menggugat FIFA. Mereka menilai adanya indikasi kuat ketidakadilan yang dilakukan Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC, terutama dalam proses pemilihan tuan rumah pertandingan putaran keempat nanti. Momen ini menjadi titik balik krusial dalam narasi sepak bola Asia yang semakin dipertanyakan netralitasnya. Protes ini tak datang tanpa alasan. Drawing grup babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 memang belum dilakukan. Namun isu yang beredar menyebutkan bahwa dua negara, yakni Qatar dan Arab Saudi, sudah disebut-sebut sebagai kandidat kuat tuan rumah Haven sebelum proses pengundian resmi dilakukan. Padahal menurut aturan dan etika yang berlaku dalam kompetisi internasional, pemilihan tuan rumah seharusnya dilakukan setelah proses drawing grup dan itu pun harus melalui mekanisme yang transparan, terbuka, dan adil. Kondisi inilah yang akhirnya membuat Uni Emirat Arab bereaksi keras. Melalui pernyataan resminya, UEFA menegaskan bahwa mereka sudah mengirim surat kepada FIFA dan AFC untuk menuntut netralitas dalam pemilihan tuan rumah. Mereka bahkan menyebut pentingnya keadilan dan transparansi sebagai prinsip dasar dalam menjaga integritas kompetisi antar negara. UEFA sendiri tak tinggal diam. Mereka juga secara resmi mengajukan diri sebagai tuan rumah. Mengingat rekam jejak mereka yang dinilai sukses dalam menyelenggarakan event-event olahraga besar di kawasan Timur Tengah. Namun di sisi lain, FIFA justru terlihat gamang dan belum mengambil sikap tegas atas laporan-laporan yang diajukan negara-negara tersebut. Bahkan sejauh ini tidak ada satupun pernyataan resmi dari FIFA terkait kontroversi pemilihan tuan rumah yang mengundang kecurigaan ini. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa FIFA seakan tak berdaya dalam mengatasi masalah internal di level konfederasi, karena pelaksanaan kualifikasi memang telah diserahkan sepenuhnya kepada federasi benua masing-masing. Sebuah celah kelembagaan yang sayangnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Menariknya, Irak dan Oman juga ikut bersuara dan mendukung penuh pernyataan Indonesia yang lebih dulu meminta transparansi dari AFC dan FIFA. Irak dalam pernyataan resminya menegaskan pentingnya pemilihan tuan rumah yang dilakukan secara adil dan tidak berat sebelah. Hal yang sama juga diungkapkan Oman yang turut menuntut kejelasan dalam mekanisme pemilihan. Dukungan dari tiga negara ini menambah bobot tekanan terhadap AFC yang mulai dipertanyakan objektivitasnya. Situasi ini mencerminkan adanya keresahan kolektif dari peserta kualifikasi yang merasa bahwa persaingan menuju Piala Dunia telah dicederai oleh praktik-praktik tidak transparan. Kepercayaan terhadap federasi benua seperti AFC bisa runtuh jika tidak segera dibenahi. Dan jika FIFA hanya diam, maka peran mereka sebagai otoritas tertinggi sepak bola dunia patut dipertanyakan. Tidak seharusnya FIFA hanya menjadi pengamat, mereka harus menjadi pengadil terakhir untuk menjamin kompetisi internasional berjalan bersih dari pengaruh dan kepentingan politik. Jika hal ini terus dibiarkan, maka kelayakan Piala Dunia 2026 sebagai ajang global yang mempertemukan negara-negara terbaik dunia bisa ternodai sejak proses kualifikasinya. Sudah saatnya FIFA mengambil sikap tegas bukan hanya menjadi simbol otoritas, tapi menjadi lembaga yang benar-benar menjamin keadilan di dalam dan luar lapangan. Sepak bola tidak hanya soal siapa yang lebih unggul secara teknis, tapi juga siapa yang bermain dalam sistem yang jujur dan adil. Lalu bagaimana menurutmu? Apakah FIFA seharusnya turun tangan langsung? Atau kamu melihat ada kepentingan besar di balik semua ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikut suarakan keadilan untuk sepak bola Asia. Sikap mengejutkan Erick Thohir usai negara Arab minta banding ke AFC. Situasi panas tengah menyelimuti dunia sepak bola Asia menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah berbagai negara Arab yang melayangkan protes keras kepada AFC karena dinilai tak adil dalam proses pemilihan tuan rumah, Ketua Umum PSSI Erick Thohir justru memberikan sikap yang tak terduga.
Saat banyak pihak menunjukkan kekhawatiran soal kemungkinan Arab Saudi atau Qatar menjadi tuan rumah, Erik malah menanggapi dengan penuh percaya diri dan tenang. Sikap mengejutkan ini muncul usai timnas Indonesia berhasil mengalahkan Cina 1-0 dalam laga penuh gengsi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Gol tunggal oleh Romani dari titik putih memastikan langkah Indonesia ke fase berikutnya. Sementara kemenangan Arab Saudi atas Bahrain turut melapangkan jalan skuad Garuda. Di saat banyak negara lain mengarahkan sorotan tajam kepada AFC dan bahkan membawa isu ini ke FIFA, Erik justru tampil berbeda, tenang, optimis, dan tanpa rasa takut. Kalau memang jatahnya Qatar dan Saudi jadi tuan rumah, ya siapa takut, ujar Erik dengan nada tegas kepada awak media. Pernyataan ini seakan menjadi tamparan lembut terhadap isu ketidakadilan yang ramai diperbincangkan. Alih-alih terbawa arus kontroversi, Erik justru menunjukkan mental seorang pemimpin fokus pada kesiapan tim, bukan pada ketidakpastian di luar lapangan. Namun di balik pernyataan santainya terselip langkah strategis dari PSSI yang ternyata tidak hanya ingin menjadi peserta. Dalam pernyataannya, Erik mengungkapkan bahwa Indonesia juga telah mendaftarkan diri sebagai calon tuan rumah babak keempat kualifikasi. Ini merupakan langkah yang sangat berani dan ambisius. Mengingat kandidat tuan rumah lainnya adalah negara-negara besar seperti Qatar dan Arab Saudi yang punya sejarah panjang serta infrastruktur kelas dunia di dunia sepak bola. Salah satu anggota ex-Jo PSSI bahkan mengonfirmasi bahwa pihaknya melakukan segala cara agar Indonesia dapat berperan lebih besar, bukan hanya sekadar bertanding, tetapi juga berkontribusi sebagai tuan rumah. Ini memperlihatkan keseriusan federasi dalam mendorong kemajuan sepak bola nasional ke level yang lebih tinggi. Tidak sekadar bicara, mereka bergerak. Langkah ini tentu bisa menimbulkan polemik tersendiri. Sebab di sisi lain, negara-negara seperti UEA, Irak, dan Oman juga mengklaim layak menjadi tuan rumah dan telah mengajukan protes resmi ke AFC, bahkan ke FIFA. Mereka mendesak adanya keadilan dan transparansi. Namun kenyataannya FIFA tampak tak bisa berbuat banyak karena otoritas pemilihan tuan rumah sepenuhnya berada di tangan AFC sebagai konfederasi benua. Yang menarik, di tengah kemelut tersebut, Indonesia memilih untuk tidak banyak protes, melainkan menunjukkan kesiapan dan niat baik. Hal ini bisa menjadi sinyal positif bagi AFC bahwa Indonesia bukan hanya mengandalkan lobby, tetapi benar-benar siap secara teknis dan infrastruktur. Apalagi dukungan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam 2 laga terakhir timnas di GBK semakin menunjukkan komitmen negara terhadap sepak bola. Doa dari bangsa Indonesia dan Bapak Presiden sangat kami harapkan. Makanya beliau hadir. Seperti saya bilang, beliau bawa hoki. Hadir 2 kali menang, tutur Erik sambil tersenyum. Sebuah kalimat sederhana yang mencerminkan betapa pentingnya dukungan moral dan kehadiran pemimpin nasional dalam membangun semangat tim. Sikap Erik Thohir ini tentu mengundang berbagai reaksi. Sebagian mungkin menilai terlalu santai di tengah potensi ketidakadilan, namun tak sedikit pula yang melihatnya sebagai bentuk kepercayaan diri dan kematangan diplomasi sepak bola. Apapun itu, satu hal yang pasti, Indonesia kini bukan lagi tim penggembira, melainkan pemain penting yang mulai berani bersuara dan bertindak di panggung internasional. Bagaimana menurut kamu, apakah langkah Erik Thohir ini tepat? Atau seharusnya Indonesia juga ikut melayangkan protes keras seperti negara-negara Arab lainnya? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jadwal round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah kabut kontroversi yang menyelimuti Konfederasi Sepak Bola Asia AFC, publik akhirnya mendapat satu kepastian yang sudah lama ditunggu-tunggu. Jadwal dan tanggal drawing round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah resmi diumumkan. Meski AFC saat ini sedang menjadi sorotan tajam akibat dugaan ketidakadilan dalam penunjukan tuan rumah, pengumuman ini sedikit membawa angin segar bagi para pecinta sepak bola Asia, khususnya di Indonesia. Diketahui, round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 telah rampung digelar. 6 negara telah mengamankan tempat mereka di putaran final. Namun perjuangan belum usai bagi 6 tim lainnya termasuk Timnas Indonesia yang harus kembali bertarung di round 4 untuk merebut 2 tiket tersisa menuju panggung dunia.
Adapun 6 tim yang akan berlaga di round 4 ini adalah Indonesia, Irak, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Ke-6 tim ini akan diundi ke dalam 2 grup masing-masing berisi 3 tim. Format yang digunakan adalah round robin di mana setiap tim akan bertemu satu sama lain dalam satu grup. Yang menjadi momen penting adalah proses drawing round 4. AFC telah menetapkan bahwa drawing akan dilakukan pada 17 Juli 2025 di Osaka, Jepang. Keputusan ini disambut antusias oleh pecinta sepak bola. Meskipun di sisi lain, beberapa pihak masih mempertanyakan netralitas AFC dalam menyusun keseluruhan agenda round 4 ini, terutama menyangkut siapa yang akan ditunjuk sebagai tuan rumah. Tanggal pelaksanaan pertandingan round 4 juga sudah ditetapkan, yaitu mulai 8 Oktober 2025. Artinya persiapan setiap tim harus dilakukan secara matang sejak sekarang, karena lawan-lawan yang akan dihadapi adalah tim-tim kuat dengan pengalaman dan infrastruktur mumpuni. Namun yang membuat sebagian negara termasuk Indonesia merasa ragu dan khawatir adalah belum adanya kejelasan dari AFC soal siapa yang akan menjadi tuan rumah round 4. Isu yang beredar menyebut bahwa Qatar dan Arab Saudi sudah hampir pasti akan ditunjuk menjadi tuan rumah. Dugaan inilah yang kemudian memicu gelombang protes dari beberapa negara seperti Irak, Oman, dan UEA yang menginginkan transparansi dan keadilan dalam penunjukan tuan rumah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa Indonesia tidak tinggal diam. Ia mengaku telah melaporkan kepada Presiden dan mengajukan Indonesia untuk ikut bidding menjadi tuan rumah round 4. Siapa tahu kita masih bisa. Walaupun kita tahu dominasi negara-negara Timur Tengah cukup kuat sebagai tuan rumah. Kita cobalah. Ini kesempatan, ucap Erick dalam wawancara di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Kondisi ini menempatkan AFC dalam posisi sulit. Di satu sisi mereka dituntut untuk profesional dan netral dalam menjalankan tanggung jawabnya. Di sisi lain, dugaan keberpihakan terhadap negara-negara Timur Tengah terus menyeruak dan mencoreng kredibilitas lembaga yang seharusnya menjadi payung seluruh negara Asia ini. Kini semua mata tertuju pada drawing 17 Juli mendatang di Osaka. Drawing ini akan menjadi titik awal penentuan nasib 6 tim yang masih berjuang menuju Piala Dunia. Tapi lebih dari itu, dunia sepak bola juga sedang mengamati apakah AFC bisa memulihkan kepercayaan atau justru makin kehilangan wibawanya. Lalu bagaimana menurut kalian pecinta sepak bola? Apakah AFC bisa bersikap netral di tengah tekanan dan kontroversi ini? Apakah Indonesia layak menjadi tuan rumah round 4? Dan apakah drawing ini benar-benar akan berlangsung adil? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saatnya suarakan keadilan dan dukung perjuangan Garuda untuk terbang lebih tinggi di pentas dunia. Amerika sampai sorot kiprah timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Ketika atmosfer sepak bola Asia Tengah memanas akibat sorotan tajam terhadap kinerja Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC yang dianggap tak adil, sebuah kabar menggembirakan datang dari seberang benua. Media ternama asal Amerika Serikat, The New York Times dalam kurung NYT, menyatakan kekagumannya terhadap kiprah timnas Indonesia dalam perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah badai kritik yang menghantam tubuh AFC, sorotan positif dari dunia internasional ini menjadi penyejuk sekaligus kebanggaan tersendiri bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam artikel terbarunya, The New York Times menyebut Indonesia sebagai kejutan besar dalam perjalanan kualifikasi zona Asia. Bagaimana tidak, 1 dekade lalu Indonesia sempat terkena sanksi dari FIFA dan bahkan dilarang tampil di ajang kualifikasi Piala Dunia 2018 akibat intervensi pemerintah terhadap Federasi Sepak Bola dalam kurung PSSI. Kala itu posisi Indonesia di pentas internasional terasa sangat jauh, bahkan hampir tenggelam dalam ketidakjelasan arah pembinaan sepak bola nasional. Namun kini situasinya berbalik drastis. Di tangan pelatih berpengalaman Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda, Indonesia menunjukkan transformasi besar. Ditambah sentuhan taktis dari Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang turut berperan penting sejak Piala Dunia 2022. Timnas Indonesia mampu menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Ini adalah pencapaian historis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern sepak bola Indonesia. Dalam artikelnya, NYT menulis yang lebih mengejutkan adalah kehadiran Indonesia. Dipimpin pelatih Patrick Kluivert dan berjuang lolos untuk pertama kali sejak 1938 ketika negara itu masih bernama Hindia Belanda. Pernyataan itu seolah mengingatkan dunia bahwa Indonesia pernah mencatat sejarah di Piala Dunia meski dalam konteks yang jauh berbeda dan kini sedang mencoba kembali mencatat namanya di kancah tertinggi sepak bola global. Perjalanan tim Garuda semakin mengesankan karena mereka berhasil menyingkirkan lawan-lawan kuat dan akan bersaing dengan tim-tim kelas atas seperti Irak, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi di round 4. Semua tim ini memiliki pengalaman bermain di Piala Dunia atau kualitas skuad yang sangat solid, namun Indonesia kini dianggap setara oleh media internasional. Di sisi lain, banyak negara mulai mempertanyakan integritas dan netralitas AFC, terutama terkait penunjukan tuan rumah dan kebijakan pertandingan yang dianggap berpihak ke negara-negara tertentu di Timur Tengah. Isu ini semakin mengemuka menjelang drawing round 4 dan pelaksanaan pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2025. Namun di tengah semua keraguan dan ketidakpastian itu, dukungan internasional terhadap timnas Indonesia menjadi semacam validasi moral. Ini adalah bukti bahwa kerja keras, pembenahan organisasi, dan reformasi pembinaan pemain muda benar-benar membuahkan hasil nyata. Sekarang, Indonesia hanya berjarak 2 kemenangan dari tiket ke Piala Dunia 2026. Suatu hal yang mungkin dianggap mustahil beberapa tahun silam, kini berada dalam genggaman. Dan menariknya, bukan hanya publik tanah air yang menyadarinya, tetapi dunia juga menyaksikan. Lantas, bagaimana dengan kalian, pecinta sepak bola Indonesia? Apakah kalian optimis Garuda bisa terbang tinggi menembus langit Amerika? Apakah AFC harus berbenah agar keadilan benar-benar terwujud dalam sepak bola Asia? Dan bagaimana pendapat kalian tentang perhatian dunia, seperti dari media Amerika, terhadap perjuangan timnas kita? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Mari terus dukung dan kawal timnas Indonesia, karena saat ini kita bukan hanya sedang membangun tim, kita sedang membangun sejarah. Jay Itzes bongkar perbedaan standar sepak bola Indonesia dan Jepang. Kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang dengan skor 6 gol tanpa balas dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi pukulan telak yang tak hanya menyecoreng kebanggaan, tetapi juga memicu perdebatan luas mengenai kondisi sepak bola nasional saat ini. Dalam pertandingan yang digelar di Panasonic Stadium Suita, tim Garuda tampil tanpa daya seolah tak mampu membendung gempuran tim Jepang meskipun lawan menurunkan skuad tanpa beberapa bintang utamanya. Namun yang lebih menyita perhatian bukan sekadar skor akhir, melainkan pernyataan Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, usai laga. Jay Itzes secara gamblang menyebutkan adanya perbedaan level permainan antara para pemain Indonesia dengan lawan-lawan kuat di Asia seperti Jepang. Ia mengungkapkan bahwa skuad Garuda terdiri dari pemain yang berasal dari berbagai level kompetisi, ada yang bermain di Liga 1 Indonesia, ada pula yang berkiprah di Eropa. Ketimpangan inilah yang menurutnya menjadi cerminan bahwa Indonesia belum berada di level yang semestinya untuk bersaing di panggung tertinggi Asia. Meski pernyataan itu diutarakan dalam nada optimistis, tak bisa dipungkiri bahwa pengakuan dari seorang kapten tim nasional merupakan sinyal yang perlu dicermati secara serius. Jika menilik ke belakang, pernyataan Jay Itzes ini terasa kontras dengan pencapaian timnas Indonesia di era sebelumnya. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia mampu tampil Spartan dan memberi kejutan. Pada Piala Asia 2023, Indonesia sukses melangkah hingga babak 16 besar. Bahkan di ajang Piala Asia U23, skuad muda Garuda mencapai babak semifinal, mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola nasional. Kala itu daya juang dan stamina para pemain menjadi sorotan utama, di mana mereka mampu berlari tanpa henti hingga menit ke-90 dan bahkan di babak perpanjangan waktu. Kini di era Patrick Kluivert, penurunan performa tampak begitu jelas. Tidak hanya dari hasil, tetapi juga dari aspek fisik dan mental. Dalam pertandingan melawan Jepang, misalnya, para pemain Indonesia sudah tampak kelelahan bahkan sebelum pertandingan memasuki menit ke-60.
Ini berbanding terbalik dengan kondisi fisik saat masih dilatih Shin Tae-yong, di mana latihan keras dan pendekatan disiplin ala Korea Selatan berhasil membentuk tim yang kuat secara fisik maupun mental. Penurunan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Apakah ini pertanda kemunduran dalam sistem pembinaan dan filosofi permainan timnas? Apakah pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert dilakukan terlalu cepat dan tidak mempertimbangkan kesinambungan filosofi tim? Jay Itzes sebagai pemain yang merumput di kompetisi Italia tentu memiliki pandangan teknis yang tajam. Jika ia menyampaikan bahwa Indonesia berada pada level yang belum layak bersaing, maka tentu pernyataan itu lahir dari pengamatan nyata di lapangan, bukan sekadar retorika. Yang lebih memprihatinkan, kondisi ini bisa berdampak jangka panjang terhadap semangat para pemain muda yang selama ini menaruh harapan besar pada performa timnas senior. Bayangkan bagaimana perasaan para pemain muda yang sebelumnya begitu termotivasi oleh pencapaian U23, kini harus menyaksikan tim senior mereka kehilangan arah dan identitas permainan. Namun demikian, semua belum terlambat. Jay Itzes pun mengakui bahwa masih ada potensi yang bisa dikembangkan. Tapi tentu perubahan tak cukup hanya dengan harapan. Dibutuhkan kebijakan yang terstruktur, visi pelatih yang tepat, serta kesiapan seluruh elemen sepak bola nasional untuk bangkit kembali. Lantas, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju bahwa timnas Indonesia kini tengah mengalami penurunan performa? Apakah pergantian pelatih menjadi penyebab utamanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita berdiskusi demi kemajuan sepak bola Indonesia. Kapten Timnas Indonesia tentang gaya main Timnas Indonesia. Pertandingan antara Jepang dan Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi momen yang tak akan dilupakan oleh para pecinta sepak bola tanah air. Bukan hanya karena hasilnya yang mencolok kekalahan telak 6 gol tanpa balas, tetapi juga karena komentar dari sang kapten Timnas Jepang, Takefusa Kubo, yang menyentil performa skuad Garuda dengan nada yang bagi sebagian orang terdengar sinis. Meski dibungkus dengan senyum dan tutur kata diplomatis. Dalam laga yang digelar Selasa 11 Juni 2025 di Panasonic Stadium Suita, Kubo tampil gemilang. Ia bukan hanya mencetak 1 gol indah ke gawang Emil Audero, tetapi juga menyumbang 2 assist yang membuka jalan bagi dominasi penuh Jepang atas Indonesia. Performa impresif Kubo mengukuhkan posisinya sebagai pemain kunci sekaligus kapten yang memimpin dengan contoh nyata di lapangan. Namun yang lebih menyita perhatian adalah komentarnya usai pertandingan. Dalam wawancara dengan media yang diunggah oleh kanal YouTube GOAL Indonesia, Kubo menyebut pertandingan tersebut sebagai laga yang tidak mudah. Kalimat pembuka yang terdengar biasa saja, namun selanjutnya ia menambahkan bahwa permainan Indonesia mulai melambat setelah Jepang mencetak gol pertama. Setelah kami mencetak gol pertama, Indonesia mulai bermain sedikit melambat, ujar Kubo. Komentar itu bisa saja dimaknai sebagai analisis biasa dari seorang pemain profesional. Tapi di tengah euforia kemenangan telak dan dominasi mutlak Jepang, pernyataan tersebut justru terdengar seperti nyinyiran halus. Seolah ia ingin mengatakan bahwa Indonesia kehilangan semangat juangnya begitu tertinggal lebih dulu. Lebih jauh lagi, Kubo bahkan menyebut perlahan demi perlahan jadi terasa lebih mudah bagi kami. Pernyataan ini langsung menyentil harga diri sepak bola Indonesia yang belakangan ini dipuji karena semangat juangnya, terutama saat diasuh Shin Tae-yong. Meski Kubo juga menyisipkan pujian dengan mengatakan bahwa Indonesia adalah tim yang berkembang sangat pesat dan bukan lawan mudah. Tetap saja kalimat-kalimat sebelumnya menimbulkan kesan bahwa timnas Indonesia belum berada di level yang pantas bersaing dengan tim sekelas Jepang. Ia bahkan menilai bahwa perkembangan Indonesia terjadi secara tiba-tiba, seolah mengisyaratkan bahwa kemajuan itu belum cukup stabil atau berakar kuat. Hal ini tentu memicu perdebatan di kalangan pecinta sepak bola nasional. Apakah komentar Kubo hanyalah bentuk kejujuran tanpa maksud menyindir? Atau justru sebuah peringatan bahwa kekalahan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan mental dan stamina yang mulai rapuh?
Apalagi jika dibandingkan dengan era sebelumnya saat para pemain Indonesia dikenal tak kenal lelah hingga menit akhir. Kali ini semangat itu terasa meredup setelah tertinggal 1-2 gol saja. Menariknya, Kubo tetap mengakhiri komentarnya dengan kalimat simpatik, berharap Indonesia sukses di babak playoff dan bisa terus melaju. Namun seperti biasa, komentar seperti ini bisa memiliki dua sisi. Di satu sisi terdengar ramah dan mendukung, tapi di sisi lain bisa dianggap sebagai bentuk condes cending atau merendahkan secara halus sambil tersenyum. Pernyataan Kubo ini tentu menjadi bahan refleksi besar bagi timnas Indonesia, terlebih di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert. Apakah benar mental dan fisik para pemain menurun? Apakah strategi dan semangat juang yang selama ini dibanggakan mulai menghilang? Lalu bagaimana menurut kalian para pecinta sepak bola Indonesia? Apakah komentar Takefusa Kubo ini hanya analisis biasa atau nyinyiran terselubung? Apakah ini pertanda bahwa sepak bola kita harus segera berbenah sebelum terlambat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita berdiskusi demi kemajuan Garuda.